What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Gisanjul Fikar. Ya, di video kali ini gue akan mengcompare sebuah barang. Di tangan gue udah ada AirPods Gen 2 dan ini adalah Beats Studio Buds-nya. Jadi ada dua pilihan di tangan gue. Oke, manakah yang lebih baik di antara kedua ini? So, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, oke, kita breakdown dulu ya. Gua taruh yang Beats Studio Buds-nya dulu di sini dan ini kita bahas yang AirPods Gen 2-nya dulu ya. Untuk rilisnya gua rada lupa tanggal berapa atau bulan berapa. Intinya ini udah cukup lama banget AirPods Gen 2 dan kebenaran ini adalah AirPods Gen 2 yang tidak wireless charging ya. Jadi AirPods itu pertama kali dirilis oleh Apple seperti ini, bentuknya sama, dan AirPods Gen 2 dirilis kembali, cuman perbedaan di charging case-nya aja. Dan ini unitnya ya memiliki prosesor H1 atau H1 untuk AirPods Gen 2 ini. Dan ini kompatibel dari iPhone 5s sampai terbaru. Jadi kalian bisa baca di sini untuk kompatibelnya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan iPhone seri lawas gitu ya, ini support coy. Ini masih support dan masih mendukung iPhone kita. Dan compatibility-nya bukan hanya untuk iPhone aja, untuk Apple Watch dan lainnya juga tertulis di situ, dimana support juga dengan Apple Watch seri 1 hingga terbaru. Dan ini AirPods Gen 2 ini memang yang tidak wireless charging, tapi so far gue nggak membutuhkan itu gitu ya, karena gue lebih suka charging, dimana ini chargingnya ini Lightning ya. Ini masih menggunakan Lightning, oke. Dan menurut gua AirPods Gen 2 ini sudah kalah di atas kertas sih sama Beats Studio Buds ini. Kenapa? Karena ini tidak adanya active noise cancellation. Tapi cuy, kalau lu cuman buat menggunakan sehari-hari, dengerin musik dan lain sebagainya ya, mau video call, telepon gitu ya, dengan budget yang kira-kira mungkin di kisaran 2,5 juta kali ya. Karena nggak sampai 3 juta ini tuh yang tidak wireless charging, ini tuh kisaran 2, 3 atau sampai 2,5 kayaknya. Prediksi gua ini tuh masih di angka 2.200.000 sampai 2.500.000 lah, taruh sekitar segitu. Nah, ini tidak sama wireless charging, tapi kalau sama wireless charging kemungkinan 2.800.000-an atau 279.900 lah, kira-kira seperti itu. Ini juga sudah support dan mendukung Dolby Atmos cuy pada Apple Music. Jadi menurut gua, wow, ini keren banget gitu ya. Compatibility-nya sangat jauh banget. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan device iPhone 5s gitu ya, dan menurut gua nggak ada salahnya kalian juga masih bisa kok menggunakan AirPods Gen 2 ini kayak gitu. Memang ya, kalau kita sadari saat ini AirPods Pro tuh jauh lebih mahal daripada gimana ya produk-produk seperti ini gitu loh, karena ya AirPods Pro memang memiliki fitur yang jauh dibanding ini gitu. Dan kalau misalkan ditanya, bang, gue cukup budgetnya sekian, ya udah, kalian gak usah memaksakan untuk beli yang lebih mahal, karena AirPods Gen 2 ini juga masih sangat masih sangat cukup untuk dibeli gitu loh. Dan ini by the way gue beli di iBox ya, AirPods Gen 2 ini ada videonya, di video lama gue, di video di sini. Nah, itu gue bahas itu juga AirPods Gen 2 ini, karena sebenarnya kalau ditanya masih layak atau enggak, sangat masih layak cuy. Dan ini masih sangat banget kita gunakan dan memang mudah banget kita gunakan. Kenapa? Ini tuh emang ekosistem Apple tuh sangat canggih gitu loh. Lo bisa menggunakan hearing pada iPhone ya, fitur hearing gitu. Dan ketika lo menggunakan Apple Watch, wow, menurut gua itu sangat canggih banget sih di combine dengan AirPods Gen 2 ini. Dan terkait baterai, menurut gua ini nggak boros-boros banget ya, tapi kan ini tergantung penggunaan ya. Kalau lo gunain tiap hari, per menit, per detik lo gunakan AirPods Gen 2 ini, ya pastinya boncos juga baterainya. Kalau gue sih normal pemakaiannya, misalkan emang lagi gue mau gunakan, mau pergi atau gimana ya, pasti gue gunakan tuh, lagi telepon apa segala macam gue gunakan ini. Mikrofonnya juga aman gitu. Dan ini juga bisa terhubung dengan Android. Cuman kalau misalnya terhubung dengan Android, AirPods Gen 2 ini tuh tidak maksimal fungsionalnya. Misalkan Siri-nya nggak maksimal kayak gitu cuy. Jadi ya wajar lah, karena beda platform, jadi wajar banget gitu loh. Dan menurut gue ini masih tetap layak digunakan loh ya di tahun ini. Bahkan kenapa gue bisa bilang gitu, jadi kalian jangan sampai menkasta-kastakan produk gitu loh. Meskipun ini memang kalah jauh di atas kertas dengan Beats Studio Buds, tapi bukan berarti ini tidak layak digunakan dan tidak layak untuk kita pakai gitu sehari-hari. Ini masih sangat layak banget gitu loh, dengan budget yang lebih minim. Menurut gua nggak usah memaksakan, cukup menggunakan AirPods Gen 2 aja udah lebih dari cukup menurut gua kayak gitu. Oke, sekarang kita pindah ke Beats Studio Buds. Ya, Beats Studio Buds ini rilis baru kira-kira bulan Juli lalu. Detail video lengkapnya kalian bisa nonton di video gue sebelumnya di sini.
ini. Nah, menurut gua ini adalah seri di mana TWS yang bisa ada di tengah-tengah antara AirPods Gen 2 dan AirPods Pro. Kenapa gue bilang begitu? Karena ini memiliki fitur ANC, Active Noise Cancellation, dan transparency mode. Wow, gila, dengan budget yang di tengah-tengah 2.750.000 kira-kira ya. Menurut gue ini tuh beda tipis kan harganya sama Gen 2 ya. Tapi ini bisa punya fitur Active Noise Cancellation. Ya memang bagi orang-orang sebagian butuh nggak butuh fitur tersebut. Makanya tetap gue rekomendasiin Gen 2. Karena kenapa? Biar nggak terlalu memaksakan. Kalau memang nggak butuh-butuh banget ANC atau Active Noise Cancellation, ya nggak perlu kalian beli ini. Cuman kan harganya beda tipis nih sama si Beats Studio Buds ini nih ya. Harganya ini 2,7 juta aja. Dan AirPods Gen 2 masih di kisaran kira-kira 2.500.000 paling mahal dijualnya untuk yang unit barunya gitu ya. Beda ya kalau misalnya unit second ya. Dan ini bentuknya seperti ini. Memang beda banget jauh ya sama AirPods Gen 2 itu ya. Ini bentuknya seperti ini dan ada ear tipnya. Cuman ini kalau ada ear tip kita samakan dengan AirPods Pro karena AirPods Pro itu ada ear tipnya. Nah, kalau misalkan AirPods Gen 2 itu sentuh ya, kita tap-tap gitu. Kalau misalkan si Beats Studio Buds ini tuh ada di sininya tuh kayak pencetan gitu loh. Jadi di sininya tuh kayak ada pencetan tuh, kayak gitu. Dan sama-sama canggih menurut gua kedua barang ini. Cuman memang balik lagi ke teman-teman karena memang sesuai kebutuhan. Kalau memang lu butuh Active Noise Cancellation, menurut gua pilihannya ya Beats Studio Buds ini. Tenang cuy, Beats ini sudah diakuisisi oleh Apple. Jadi untuk compatibility dengan produk Apple itu cukup banyak. Ya, kalian bisa baca di sini, dia start mulai dari iPhone SE generasi 1, oke, hingga paling terbaru. Kalau di bawah itu dia tidak bisa terhubung. Jadi pastikan device iPhone kalian kompatibel atau Apple Watch kalian juga kompatibel dengan ini. By the way, untuk Apple Watch dia sama dengan AirPods Gen 2 dari seri 1 juga, kayak gitu. Intinya kalian baca dulu compatibility-nya, kalian cocokkan, jangan sampai kalian beli tapi tidak support dengan device iPhone kalian, kayak gitu cuy. Dan fitur kecanggihan, Beats Studio Buds ini sudah memiliki sertifikasi IPX4, jadi akan aman dengan air. Tapi bukan berarti lu cemplung-cemplungin juga ya TWS-nya. Dan kalau misalkan lu pada nanya, bang, lu pilih mana? AirPods Gen 2, AirPods Pro, dan Beats Studio Buds ini. Jujur, kalau gue ada rezekinya, ada uangnya, gue akan pilih AirPods Pro tetap. Tapi kalau gue nggak ada uangnya, kira-kira di budget 3 juta ke bawah, tapi masih bisa cukup beli Beats Studio Buds ini, gue akan pilih Beats Studio Buds. Tapi kalau gue nggak cukup, gue nggak akan memaksakan, gue akan pilih AirPods Gen 2 ini. Kedua barang ini sama-sama memiliki kelebihannya masing-masing. Sama-sama canggih menurut gue ya. Sama-sama sudah tersistem oleh ekosistem Apple. Sama-sama bisa manggil Hey Siri. Cuman bedanya Beats Studio Buds ini tidak support untuk fitur hearing pada iPhone. Kalau AirPods sudah support dengan fitur hearing di iPhone. Bedanya di situ. Dan mereka berdua sama-sama tidak memiliki spatial audio yang ada di AirPods Pro, tapi Beats memiliki keunggulan ANC, Active Noise Cancellation. Gen 2 atau AirPods Gen 2 ini tidak memiliki ANC. Jadi balik lagi ke teman-teman, kebutuhannya apa? Kalau kalian memang ingin merasakan Active Noise Cancellation, silakan kalian pilih Beats Studio Buds ini. Link pembelian ada di description. Tapi jika kalian tidak mempermasalahkan Active Noise Cancellation, yang penting gue punya aja deh, bisa dengerin musik Dolby Atmos, bisa tersistem oleh ekosistem Apple, mulai Apple Watch, iPhone dan MacBook dan lain sebagainya, ya AirPods Gen 2 udah jadi jawabannya. Menurut gue sih gitu. Harganya nggak terlalu beda jauh. Bayangin, ini di kisaran untuk yang Gen 2 kira-kira di 2.200.000 sampai 2.500.000, dan ini 2.750.000. Jadi beda dikit nih si Beats Studio Buds ini sama AirPods Gen 2 ini. Jadi menurut gua memang sangat beda tipis ya untuk bicara budget ya. Tapi gua sarankan di saat ini jangan terlalu memaksakan. Kalau memang cukupnya AirPods Gen 2 ya udah, nggak apa-apa. Toh fungsinya juga nggak kalah jauh. Memang beberapa fitur yang canggih-canggih nggak ada di Gen 2. Tapi so far menurut gua bukan berarti nggak layak digunakan Gen 2 ini, kayak gitu. Ya, itu tadi adalah comparean atau apa ya dibilangnya, diskusi tentang AirPods Gen 2 ini serta Beats Studio Buds ini menurut gua. Jadi memang kedua produk ini ada di bawah AirPods Pro, tapi kalau kalian memang memiliki budget untuk membeli AirPods Pro ya silahkan aja, why not bro, kayak gitu. Oke, semoga semua tadi penjelasan gua dapat membantu kalian dan meyakinkan kalian ingin membeli yang mana. Jadi menurut gua ya keputusan ada di tangan kalian. Oke, ya segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.